Pengakuan Iman Gereja Betel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirbarukan, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Shalom saudaraku, selamat tahun baru. Mari sama-sama bersuka cita. Kita muliakan Tuhan. Satu hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk tahun yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Bahkan setiap hari kami mau bersyukur. Hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan. Sebab itu kami mau bersuka cita di hadapan-Mu. Kami mau memuliakan Engkau dan biarlah Engkau bersuka atas umat-Mu Tuhan. Kami siap memuji Engkau. Semua siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Saya undang semua bangkit berdiri, kita sama-sama bersyukur. Hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan buat kita. Mari kita memuji Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka. Kita bersuka, bersuka cita. Haleluya. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Kami mengasihi-Mu.
Setiap hari kami mau menaikkan syukur dan memuji nama-Mu. Sebab kami mengasihi-Mu Tuhan. Engkau yang termulia, Engkau yang terindah. Kami memuji-Mu Tuhan. Yesus, Kau termulia. Yesus, Kau terindah. Yesus, Kau terindah. Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembah-Mu. Yesus, Kau termulia. Yesus, Kau termulia. Yesus, Kau terindah. Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembah-Mu. Kau ku sembah dengan hatiku. Kau ku sembah dengan segenap kuatku. Kau ku sembah dengan seluruh cintaku. Sebab menyembah-Mu itu kerinduanku. Tuhan, Yesus, Kau termulia. Yesus, Kau terindah. Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, ku mau menyembah-Mu. Kau ku sembah dengan hatiku. Kau ku sembah dengan segenap kuatku. Kau ku sembah dengan seluruh cintaku. Sebab menyembah-Mu itu kerinduanku. Kau ku sembah, Kau ku sembah dengan hatiku. Kau ku sembah dengan segenap kuatku. Kau ku sembah dengan seluruh cintaku. Sebab menyembah-Mu itu kerinduanku. Sebab menyembah-Mu itu kerinduanku. Sebab menyembah-Mu itu kerinduanku. Kami rindu menyembah-Mu ya Bapa. Kami rindu menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Sebab Kaulah Allah kehidupan kami. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji nama-Mu. Kami sembah Engkau. Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh menaikkan segala pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya semua pujian penyembahan ini menyukakan hati Tuhan. Bapa, kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Dan ketika Engkau hadir, kami yakin dan percaya
Yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang sakit oleh bilur-bilur-Mu Engkau sembuhkan. Bahkan kami semua yang mengalami pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar buat kami. Terima kasih Bapa, lawat kami semua umat-Mu. Dan di awal tahun ini Tuhan, kami mau bersama-sama membulatkan hati untuk takut akan Engkau, dan kami mau meminta tuntunan-Mu Tuhan untuk Engkau berjalan bersama kami dan terus membawa kami untuk semakin naik lagi mengenal Engkau dengan benar, mengasihi Engkau, sehingga sepanjang tahun 2024 dan tahun selanjutnya kami boleh semakin mengenal, semakin dewasa, semakin diubahkan menyerupai gambar-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan, berfirman-Lah bagi kami semua, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami mengerti, mampukan kami melakukannya di dalam hidup kami semua. Roh Kudus urapi kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus dengan sukacita kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang menjumpai Bapak Ibu kembali. Doa saya Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Saya ucapkan juga selamat tahun baru 2024. Kiranya di tahun ini kita boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin dewasa, semakin diubah menjadi serupa dengan gambar Kristus di dalam segala aspek kehidupan kita, ya. Nah, mengawali tahun ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Menuju Tanah Perjanjian. Kita percaya dan kita tahu sebagaimana bangsa Israel dipilih Tuhan secara khusus. Dan mereka dibawa oleh Tuhan keluar dari perbudakan Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, di mana di sana banyak susu dan madunya katanya. Ada kehidupan yang baru di sana lepas dari segala perbudakan. Dan saya percaya saudara bahwa kita adalah bangsa Israel rohani. Orang-orang percaya ini adalah imamat rajani, bangsa yang kudus, yang dipilih Tuhan secara khusus. Ya, sama seperti Tuhan memilih bangsa Israel. Dan kita dibawa bukan ke Kanaan secara lahiriah di dunia, tetapi kepada tanah perjanjian atau Kanaan rohani, yaitu dalam kekekalan bersama dengan Bapa. Ya, nah saudara, kalau bangsa Israel dulu ketika mereka hidup di Mesir dalam perbudakan, Tuhan memerintahkan Musa dan memanggil Musa secara khusus. Dari mulai ditemukannya Musa di sungai Nil, diambil oleh putri Firaun, dibesarkan di istana, sampai Musa menyadari bahwa dia bukan orang Mesir, tapi dia orang Israel. Sampai akhirnya Tuhan pakai Musa sedemikian rupa, pilih Musa dengan berjumpa dengan Musa melalui semak yang menyala-nyala, dan di situ Tuhan menyatakan diri kepada Musa. Saudara, ini adalah satu perkara-perkara yang tidak lazim dialami oleh manusia, dan Musa mengalaminya. Ya, dan dalam keadaan segala kelebihan dan kekurangan Musa, dalam ketakutannya, ketidakpedeannya, Musa juga sempat berdebat dengan Tuhan, siapakah aku ini? Bagaimana nanti kalau Firaun tidak percaya? Sampai Tuhan demonstrasikan, lempar tongkat Musa jadi ular dan lain-lain, ya saudara. Ada banyak perkara yang Tuhan nyatakan melalui Musa. Ya, dan Musa masih mungkin ragu akan hal itu. Ragu bagaimana kalau bangsa Israel itu tidak percaya kepada dia. Dan Tuhan menyatakan bahwa akulah aku, ya. Tuhan yang mengutus engkau ke bangsa Israel untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir katanya. Tapi Musa kembali lagi, dia bilang, aku tidak pandai bicara, sehingga diutuslah Harun untuk menjadi juru bicaranya. Saudara, ada banyak perjalanan yang Musa alami dalam hidupnya. Kalau Musa menyadari sedikit demi sedikit, pasti Musa semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan. Dan kita tahu saudara, ketika Musa berjumpa dengan Firaun, kembali mujizat terjadi. Tongkat Musa dilempar jadi ular, lalu Firaun tidak mau kalah, dipanggil ahli-ahli sihirnya, lakukan hal yang serupa. Tapi bedanya tongkat Musa memakan tongkat semua ahli sihir yang lain yang sudah berubah jadi ular tadi. Kuasa Tuhan dinyatakan, ya. Manifestasi kuasa Allah dinyatakan dengan luar biasa. Tapi Firaun masih tetap mengeraskan hati. Sampai Tuhan mendatangkan 10 tulah kepada bangsa Mesir ini. Supaya apa? Supaya Firaun sungguh-sungguh mau melepaskan bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel juga boleh melihat betapa Allah yang dahsyat, yang perkasa, yang sudah membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Ya, dan dahsyatnya dari 10 tulah itu
Tidak satu pun orang Israel yang kena. Mereka aman-aman di Goshen, saudara. Dan ketika Musa bawa bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka menyeberangi Laut Teberau. Laut dibelah oleh Tuhan, ya, menjadi kering. Bangsa Israel boleh melewatinya tanpa kebasahan, saudara. Luar biasa. Tentara-tentara Mesir mengejar, dan ketika mereka mengejar, mereka mati, tenggelam. Karena apa? Sesampainya bangsa Israel di seberang, Laut Teberau kembali tertutup dan mereka mati. Ya, bangsa Israel kembali ditolong oleh Tuhan, dibawa mengalami kelepasan, dipisahkan, dikeluarkan dari Mesir. Dan kita tahu apa yang terjadi kemudian. Bangsa Israel mulai marah-marah, kekurangan air, ya airnya pahit di Mara. Ya, Tuhan buat air itu berubah, saudara, dan bisa diminum. Dahsyat bukan? Dan Tuhan menurunkan mana, roti mana dari langit. Tuhan memberikan burung puyuh, dipeliharakan 40 tahun lamanya, saudara, dipelihara dengan dahsyat. Ya, bahkan saudara di Meriba ketika mereka kekurangan air, dari bukit batu Tuhan bisa mengeluarkan air untuk memberi minum kepada bangsa Israel dan kepada ternak-ternak mereka. Ya, firman Tuhan diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Walaupun harus 2 kali Musa naik karena bangsa Israel tegar tengkuk, mereka buat patung lembu emas dan lain-lain. Aduh saudara, Musa mengalami banyak perjalanan, mengalami banyak pengalaman bersama Tuhan. Bangsa Israel pun melihat bagaimana Musa setelah dia berjumpa dengan Tuhan di Sinai, dia turun dan wajahnya bercahaya, saudara. Ada kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, ada begitu banyak lagi pengalaman-pengalaman yang Musa alami. Dan sayangnya, saudara, ketika di Meriba, Musa mengetuk bukit batu itu 2 kali, dadang, dan Tuhan memandang bahwa Musa tidak menghormati kekudusan Allah, buat Musa tidak percaya kepada Tuhan. Padahal waktu itu Tuhan mau menunjukkan kuasanya lebih lagi kepada bangsa Israel. Sehingga Tuhan katakan, oleh karena Musa memukul 2 kali dan Musa dianggap tidak percaya, tidak menghormati kekudusan Tuhan, Musa tidak boleh masuk tanah perjanjian. Nah, lalu bagaimana? Musa memilih seorang yang bernama Yosua. Lalu Yosua dipanggil untuk melanjutkan kepemimpinan Musa, membawa bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, ke Kanaan. Dan kita lihat, saudara, apa pesan Musa kepada Yosua. Kita buka bersama dan kita baca dari Ulangan 31 ayat 7 dan 8. Di situ dikatakan, lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tuhan berikan pesan ini kepada Yosua melalui apa yang dia sudah alami, ya. Bagaimana tiang awan, tiang api menyertai, bagaimana pertolongan pemeliharaan Tuhan, bagaimana kasut pun 40 tahun tidak rusak dikatakan, dahsyat semuanya. Dan ketika Yosua menerima pesan ini, Yosua juga menerima penguatan. Yosua secara pribadi juga menerima pesan dari Tuhan. Mari kita lihat Yosua 1 ayat 6 sampai 9. 1, 2, 3 kita baca bersama. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu?
Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya saudara. Saya mau ajak kita semua, lihat pesan yang diterima oleh Yosua ini untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian, ke Kanaan. Ya. Nah, pesan yang sama ini diberikan kepada kita, Israel rohani, untuk bisa kita pegang baik-baik dalam perjalanan kita menuju kepada Kanaan rohani, kepada tanah perjanjian, yaitu kepada kekekalan bersama Tuhan. Oleh karenanya saudara, sedikitnya ada 4 hal saat ini saya mau sampaikan kepada kita untuk dapat menjalani tahun 2024 ini sebagai bagian dari perjalanan kita menuju kepada tanah perjanjian. Yang pertama adalah kita harus sungguh-sungguh keluar dari Mesir, saudara. Dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24 dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita harus keluar dari perbudakan dosa, saudara. Jangan sampai kita keluar dari Mesir tetapi hati kita masih dikuasai oleh Mesir. Jangan sampai kita sepertinya sudah menjadi orang Kristen tapi kehidupan kita masih sama seperti kita sebelum mengenal Tuhan. Lalu apa bedanya, saudara? Kita harus sungguh-sungguh berubah, dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Tanggalkan kehidupan lama, tanggalkan gaya hidup yang lama, pikiran yang lama, semua ambisi yang lama, buang semuanya, tinggalkan semua. Kenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, terus kenakan, dan kita terus hidup di dalam pembaharuan demi pembaharuan. Oleh karenanya saya selalu berkata, sebagai orang percaya kita harus selalu berubah. Selalu harus berubah. Yang pertama. Yang kedua, selalu harus berbuah, saudara. Ya, berubah, berbuah. Itu adalah bagian dari sebuah pertumbuhan dalam hidup kita. Sehingga kita boleh semakin hari, kita semakin diubahkan. Hidup kita tidak sama lagi. Pastikan yang pertama, kita harus keluar dari Mesir. Jangan hati kita tetap masih di Mesir. Atau kita malah mau balik ke Mesir. Ketika bangsa Israel mengalami kekurangan di padang gurun, ya, mereka bilang, lebih baik kami mati di Mesir menghadapi kuali penuh dengan daging daripada di sini mati kelaparan, katanya. Nah, itu dia, saudara. Mungkin badannya sudah keluar dari Mesir, tapi hatinya masih di Mesir, atau Mesir masih ada dalam hatinya. Saya mau ajak kita semua, orang-orang percaya, para jemaat Tuhan, hamba Tuhan, siapapun kita, pastikan bahwa kita benar-benar keluar dari perbudakan Mesir. Dan jangan izinkan ada perbudakan lagi dalam hidup kita. Jangan mau lagi kita diperbudak, saudara. Ya, kenakan manusia baru. Tinggalkan semua kehidupan lama kita, ya. Oke, yang kedua sekarang. Kuatkan dan teguhkan hatimu, ya. Kuatkan dan teguhkan hati ini 3 kali Tuhan sebut, saudara. Kenapa? Karena kita harus tetap kuat. Tuhan tidak bilang semuanya mulus. Ya, pandemi terjadi buat semua orang di dunia, orang percaya, orang tidak percaya. Badai terjadi dan belum lama ada gempa di Sumedang, ada gempa di Banten, bahkan ada gempa di Jepang. Semua terjadi buat orang percaya maupun tidak percaya, saudara. Ya, oleh karenanya kuatkan dan teguhkan hati. Kita harus bertahan dalam pencobaan. Saudara ingat, setelah Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, ada Roh Allah dalam rupa burung merpati, ya, tanda bahwa Yesus bersama Roh Allah, dipenuhi Roh Allah ada di situ, ya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Yesus tidak tenang-tenang, dia puasa 40 hari 40 malam, dan setelah itu apa yang terjadi? Dia dibawa, ya, ke padang gurun untuk dicobai, saudara. Dan dia dicobai oleh iblis. Dicobai dalam hal laparnya. Bagaimana dia sudah puasa 40 hari 40 malam. Setan bilang,
ubah batu menjadi roti. Aduh saudara, godaan paling berat memang perut ini katanya ya. Kalau perut kosong, kepala gak bisa mikir dengan benar katanya. Ada teman saya bilang kalau belum makan biasanya rapat jadi lama. Kenapa? Karena jadi bodoh katanya saudara. Yesus dibawa ke bubungan bait Allah. Lalu Yesus juga ditawarkan kerajaan-kerajaan dunia. Dan Yesus bisa mengalahkan semuanya dengan perkataan ada tertulis, ada tertulis. Saudara, Yesus pun dicobai. Demikian juga dengan kita saudara. Dalam kehidupan ini dikatakan yang ada dalam dunia apa? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, bukan? Dan semua ini ditawarkan kepada kita oleh setan. Ya, sama seperti ketika Yesus menang melawan pencobaan itu. Dan iblis pergi meninggalkan Yesus. Dan dikatakan apa? Menunggu waktu yang tepat. Waduh, setan tahu loh saudara kelemahan manusia, ya. Setan tahu juga kelemahan kita. Apakah keinginan daging, keinginan mata, atau keangkuhan hidup, ya. Mungkin bisa diterjemahkan lagi, orang berkata tahta harta wanita katanya. Maaf ibu-ibu ya. Dikatakan tahta harta wanita. Ini kita harus hati-hati saudara. Seringkali orang nih jatuh di bidang ini. Dan kita harus berjaga-jaga. Jangan kita pikir kita kuat. Oleh karenanya sama seperti Tuhan memesankan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Demikian juga kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita. Jangan kalah dengan pencobaan. Ya, kenapa? Supaya kita boleh tetap kuat. Jangan balik lagi ke Mesir. Pilih lagi untuk diperbudak lagi oleh dosa. Dalam Galatia 5 ayat yang pertama kita baca bersama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dikatakan apa? Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Seringkali kita sesungguhnya kuat oleh karena ada kuasa Tuhan dalam hidup kita. Roh Kudus selalu bimbing kita. Tetapi kadang-kadang orang Kristen jatuh karena dia mau, saudara, ya, karena dia mau dikenakan kuk perhambaan itu. Dia mau balik lagi ke Mesir. Di kepalanya masih ada pikiran, waduh, ada kuali penuh daging katanya, enak di sana, ya. Nah, mungkin saudara kita berpikir kita tidak kuat, kita tidak cukup kuat. Tapi dikatakan apa? Dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, tetapi jawab Tuhan kepadaku. Kita baca bersama, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu yang Tuhan katakan saudara. Justru dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jangan andalkan kekuatan kita. Dengan kekuatan sendiri kita menolak semua. Bukan itu maksud saya. Tetapi terus bergantung kepada Tuhan dan pakai kekuatan Tuhan untuk bisa menolak segala bisikan-bisikan, bujukan-bujukan dari si jahat. Supaya kita tidak kembali mau dikenakan kuk perhambaan. Ya, itu yang kedua saudara, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang ketiga saudara, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Nah, dalam Yosua 1 ayat 7 dikatakan tadi, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, saudara. Ada pengulangan di sini dikatakan bertindak hati-hati sesuai hukum Taurat, ya, sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Itu diingatkan kepada kita sungguh-sungguh supaya kita jangan keluar dari hukum-hukumnya Allah. Supaya kita tidak keluar dari perintah Tuhan, ya. Ada bonusnya saudara, di situ dikatakan apa? Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kita akan mendapatkan keberuntungan. Sama seperti dalam doa-doa kita, Tuhan membuat kita berhasil dan beruntung dan lain-lain, ya. Tapi jangan lupakan
Itu akan kita terima, akan digenapi dalam hidup kita kalau kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tapi kita terus dengan teguh bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karenanya saudara, kita harus hidup dipimpin oleh firman Allah. Miliki keintiman dengan Tuhan melalui firman-Nya, melalui saat teduh, melalui doa, melalui pembacaan-pembacaan firman, mendalami firman Tuhan, semakin mengerti, semakin menghidupinya, bukan cuma untuk mendengar, ya, tetapi benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Allah. Karena di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Biar firman Tuhan itu yang membawa kita kepada tujuan. Karena firman Tuhan itu pelita dan terang buat kaki dan jalan kita. Saudara, itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir saudara, kita harus percaya akan janji Tuhan. Jangan takut, jangan patah hati, jangan kecut, apalagi tawar hati. Ya, percayalah kepada janji Tuhan. Dia Allah yang setia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, karena Tuhan itu baik buat kita, saudara. Saudara yang kekasih, bangsa Israel dibawa keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan. Tuhan memakai nabi-nabinya, yaitu Musa dan Yosua. Kita sebagai orang percaya dibawa keluar dari perbudakan dosa bukan oleh nabi-nabi. Inilah perbedaannya orang Kristen, saudara. Kita bukan dipimpin oleh nabi-nabi yang juga ya ada banyak salahnya, tentu tadi kita sudah lihat ya. Tapi kita dipimpin oleh Tuhan sendiri. Bapa mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus sendiri, datang ke dunia untuk mengambil kita, memindahkan kita dari kerajaan gelap kepada kerajaannya. Menerima pengampunan, penebusan yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Dalam Kolose 1 ayat 13 dan 14 firman Tuhan berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus sendiri, Dia yang sudah menebus kita. Dan dahsyatnya lagi luar biasa. Bukan dipimpin oleh nabi, tetapi dipimpin oleh Tuhan sendiri. Bahkan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tuhan memberikan jalan kepada kita untuk menuju kepada tanah perjanjian ini, menuju kekekalan. Ini adalah satu kehormatan buat kita. Oleh karenanya saya mau mengajak kita semua saudara menyadari ya. Coba perhatikan baik-baik. Harun yang mendampingi Musa, dia mati di Gunung Hor. Demikian juga Musa mati di Moab saudara. Yosua pada umur 120 tahun dia juga mati. Dikuburkan di Timnat Serah, Efraim ya. Tetapi Tuhan Yesus bukan nabi saudara. Tuhan Yesus mati untuk menebus segala dosa kita. Tetapi tidak sampai di situ. Pada hari yang ketiga, Dia yang adalah Allah, Dia bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa, bukan? Untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa. Supaya di tempat di mana Yesus berada, Bapa berada, kita pun berada. Perjalanan menuju tanah perjanjian sudah ada di depan mata. Pastikan saudara bahwa tahun 2024 ini adalah bagian dari perjalanan kita menuju kepada kekekalan. Jangan sampai justru malah belok menjauh daripada tanah perjanjian. Bangsa Israel karena kekerasan hatinya, kesombongannya, 40 tahun diputar-putar di padang gurun. Dikatakan untuk merendahkan hati mereka. Jangan sampai karena kekerasan hati, kesombongan kita juga diputar-putar, tidak bisa menuju tanah perjanjian, saudara. Pastikan bahwa di awal tahun ini, biar kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Kita boleh perhatikan pesan-pesan ini dengan baik. Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya dikatakan. Jangan kecut tawar hati dalam menghadapi apapun. Ya, ingat pesan Tuhan yang pertama apa? Pastikan kita benar-benar keluar dari perbudakan dosa. Ya, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan di situ. Ya, yang kedua, saudara, kuatkan dan teguhkanlah
hatimu. Kita harus tetap kuat, sungguh-sungguh kuat, berdiri teguh, jangan goyah. Ya, ingat, kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Dalam kelemahan kita mungkin kita lemah, tapi kuasa Tuhan justru sempurna karena Tuhan menaungi kita. Yang ketiga, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Patuhi firman Allah, baca, renungkan, hidupi firman Tuhan. Jangan cuma untuk tahu, pinter, tapi hidupi firman Tuhan. Sehingga hidup kita sungguh mengalami perubahan. Bukan menjadi teolog yang penting saudara, tetapi menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang mengenal Tuhan dengan benar, yang hidup memiliki hati Tuhan. Itu jauh lebih bermakna loh saudara. Ya. Yang keempat, yang terakhir adalah kita harus percaya kepada janji Tuhan. Bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita. Dia tidak akan pernah mengabaikan kita. Ya, ingat, kita tidak dipimpin oleh nabi-nabi yang bakal mati, saudara, atau yang sudah mati. Ya, tapi kita dipimpin oleh Allah yang hidup, yang menyediakan tempat di rumah Bapa, supaya di tempat di mana Bapa dan Yesus berada, nanti kita pun berada. Dan Roh Kudus akan terus menyertai Bapak Ibu, menyertai kita semua, menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Sampai kita boleh masuk tanah perjanjian. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh terus memeteraikan firman-Mu dalam hati kami. Kami mohon ampun kalau mungkin selama ini kami masih belum keluar dari kehidupan dosa. Saat ini kami memutuskan, kami mau keluar dari perbudakan dosa. Kami mau keluar dari Mesir dan mau membuang Mesir di dalam hati kami. Kami mau membuang segala keinginan-keinginan dosa. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup kami tolak semuanya dalam nama Yesus. Biar kami boleh mengalami kehidupan yang baru. Mengawali tahun 2024 ini kami boleh diperbaharui di dalam Engkau Tuhan. Dan berikan kepada kami hati yang kuat dan teguh. Supaya kami boleh terus bertahan dalam segala hal. Karena Engkaulah yang menguatkan kami. Dalam kelemahan kami kuasa Tuhan menjadi sempurna. Buat supaya kami juga tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetapi kami boleh terus mengikuti kebenaran firman-Mu Tuhan. Tidak bergeser sedikit pun, menghidupinya, mentaatinya. Bukan cuma tahu, tapi kami sungguh mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan Tuhan, yang keempat, buat supaya kami mengerti dan terus memahami, berpegang teguh pada janji-janji-Mu Tuhan. Bahwa tidak akan Kau biarkan orang benar. Singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan akan hidup dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kami yakin dan percaya Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menyertai kami, bahwa kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Hidup kami diubahkan, semakin mengenal mengasihi Engkau dan terus semakin berbuah-buah bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam kuasa Roh Kudus-Mu, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita persiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Kita berdoa di hadapan Tuhan supaya kita boleh layak menerima perjamuan ini. Mohon ampun untuk segala dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Supaya ketika kita makan roti ini kita sungguh dipersekutukan dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk roti dan anggur yang ada di tangan kami. Berkati, kuduskan, jadikan roti dan anggur ini sebagai tubuh dan darah Kristus yang kami terima dengan iman, sehingga kami boleh menerima pengorbanan-Mu di kayu salib. Tuhan, kami mohon ampun untuk segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Layakan kami, kuasa darah Yesus membasuh kami semua, sehingga ketika kami makan roti ini, kami menerima tubuh Kristus, dan kami meminum anggur ini, kami menerima darah Kristus yang sudah terpaku di kayu salib, tercurah bagi kami semua untuk menembus segala dosa kami. Dan kami dipersekutukan dengan seluruh umat Tuhan di seluruh muka bumi menjadi satu tubuh Kristus di mana Yesus adalah kepala. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kesalahan kami baik dengan pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima perjamuan ini. Mari Bapak Ibu kita angkat roti dengan tangan kita tinggi-tinggi dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara kekasih, bukankah roti yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan roti ini dengan sungguh menerima tubuh Kristus yang terpaku di kayu salib bagi penebusan dosa kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur dengan penuh hormat di hadapan Tuhan dan kita mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Saudara kekasih, bukankah anggur yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari sama-sama kita minum anggur ini dengan menerima darah penebusan Kristus dalam hidup kita. Sehingga kita yang menerima perjamuan pada pagi hari ini, kita sungguh boleh mengalami dipersekutukan dengan Tuhan dan disatukan dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini menjadi satu tubuh Kristus di mana Yesus adalah kepala atas kita semua. Sambil kita berjanji untuk menjadi saksi Tuhan sampai ia datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur untuk perjamuan saat ini. Terima kasih untuk lawatan Tuhan. Terima kasih untuk roti dan anggur yang sudah kami terima. Kami percaya kami sudah menerima penebusan Kristus kayu salib. Dan kami hidup sebagai manusia baru yang terus-menerus diperbaharui di dalam Engkau. Tuhan, kami juga yakin dan percaya kami akan menjadi saksi-Mu kemana kami pergi. Bahkan kami yang sudah menerima segala berkat anugerah dari Tuhan. Untuk seluruh kami Tuhan, jemaat-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini, kami percaya kami yang terikat sudah mendapat kelepasan, yang berbeban berat mendapatkan kelegaan, yang sakit oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Bahkan setiap pergumulan kami sudah mendapatkan jawaban pertolongan Tuhan tepat waktunya. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Kiranya Tuhan lawat setiap mereka yang mungkin belum ikut beribadah. Kami percaya berikan hati yang haus dan lapar akan Engkau senantiasa. Supaya kami terus mencari Engkau dan mencari Engkau. Karena ketika kami mencari, kami akan mendapatkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Gereja Betel Indonesia. Pimpin Ketua Umum kami, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham bersama dengan seluruh pemimpin BPP, bahkan seluruh anggota MPL, seluruh Ketua BPD, BPLN, para gembala, pejabat, bahkan jemaat Gereja Betel Indonesia. Jadikan kami berkat, jadikan kami saksi-Mu melalui karakter, melalui seluruh kehidupan yang diubahkan di dalam Engkau. Kami juga berdoa bagi Indonesia Tuhan, hati raja seperti batang air di tangan-Mu. Berkati Presiden, Wakil Presiden, para Menteri TNI Polri dari tingkat pusat sampai ke daerah. Berikan roh yang takut akan Allah. Sehingga mereka menjadi hamba Allah yang sungguh mengikuti apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Sehingga bangsa ini boleh dibawa kepada kesejahteraan sesuai rencana-Mu Tuhan. Berkati pemilihan umum yang akan dilakukan pada Februari mendatang Tuhan. Kami yakin bahwa Engkau yang akan menetapkan pemimpin terbaik. Dan pakai juga Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Pakai seluruh masyarakat Indonesia juga untuk menyatakan pilihan-Mu. Supaya mereka boleh menyuarakan suara Tuhan bagi pemilihan ini. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan dan jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami, keluarga kami, gereja kami, kota, bahkan atas bangsa Indonesia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu ini. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat berlimpah dari Allah Bapa dalam cinta kasih, pengorbanan teladan Tuhan Yesus, penyertaan, kuasa, kemenangan, sukacita dari Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat yang memuliakan Tuhan. Haleluya. Kita yang menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.